marah, dia pula yang minta status, dia pula yang ngasih deadline. Berlarut-larutnya konflik cinta segitiga Inara Rusli, Insanul Fahmi, Wardatina Mawa bikin jengkel dan meradang banyak orang di negeri ini, tak terkecuali kalangan selebriti. Selain Astrid Tiar yang terang-terangan melontarkan nyinyiran, Vicky Prasetyo juga ikutan melontarkan sindiran dan komentar pedas yang ditujukan kepada Inara. Akan bicara tentang seorang wanita yang mungkin sedang ramai jadi perbincangan karena menjadi orang kedua merebut kebahagiaan wanita yang lain dengan mengatasnamakan agama. Banyak wanita hari ini lupa caranya menjadi mahal, sibuk jualan air mata, mengemis perhatian laki-laki dengan modal air mata dan drama kesedihan. Stop! Menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Insan dan Mawa membuat nama Inara tercoreng-moreng hingga titik terendah karena terlanjur dicap pelakor bertameng agama. Publik pun tak lagi respek kepada Inara yang sebelumnya menjadi figur yang dikagumi. Orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Dan pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain ngartis. Tak hanya kehilangan respek dari publik, cara Inara mempertahankan rumah tangga secara brutal dengan mengultimatum Mawa dan Insan malah jadi bumerang. Mawa menutup rapat perdamaian dengan menolak restoratif justice. Itu artinya proses hukum atas perselingkuhan dan perzinahan yang menjerat Inara dan Insan masih berlanjut. Imbasnya, rencana Inara untuk mengisbatkan nikah sirinya dengan Insan terancam gagal total. Isbat pernikahan. Mungkin pernikahan alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai, ya. Pengennya juga hidup tenang. Saya rasa itu adalah harapan semua istri, ya. Harapan semua perempuan juga maunya seperti itu, ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu, terutama di ranah hukum ini. Sementara itu di ranah hukum, Inara bersama Insan sedang terpojok dengan laporan Mawa. Sejumlah bukti yang diserahkan Mawa menjadi bekal bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk segera melakukan gelar perkara. Inara dan Insan pun harus siap bila nanti mereka ditetapkan sebagai tersangka. Prosesnya setelah ini akan melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Kita ikutin aja proses hukum yang berjalan. Bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan. Kita hargai proses hukum karena apapun itu kita nggak bisa menghol. Dengan kondisinya sekarang, Inara seperti tidak belajar dari artis senior yang pernah terjerat skandal cinta segitiga. Seperti Krisdayanti yang lebih bijak menghadapi kesalahannya. Krisdayanti secara terbuka bertanggung jawab dan meminta maaf karena merusak rumah tangga orang. Berkaca dari kesalahannya, Krisdayanti tidak mengulangi kesalahannya lagi dan hidup bahagia bersama pria pilihannya setelah berpisah dari anak. Saya sangat terpukul dan tentunya saya diingatkan terus oleh Yuni bahwa memang saya tidak bisa berhubungan dengan suami orang. Mirip dengan Krisdayanti, Dennis Karyesta juga menjadi pelakor insaf. Sempat menjadi selingkuhan suami dari seorang artis top yang suka nge-host, Dennis mengaku salah dan bertobat. Dennis bisa move on dari masa lalunya. Kini Dennis fokus urus anak, buah cintanya dengan pria yang masih disembunyikan identitasnya. Emang gue gak mau lagi dia pelakor, cukup 4 tahun dan gue minta maaf. Tapi gue berjanji sama diri sendiri dan berjanji sama Tuhan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Itu ibaratnya kayak pelakor dapat hidayah ya. Pelakor dapat hidayah. Kenapa saya tayangin itu untuk menjadi contoh-contoh di luar sana. Jadi untuk jadi pelakor itu memang tidak bagus dan dosa dan sesat. Dan seperti ada di lingkaran. Kenapa gue kontenin? Itu untuk mencegah juga gue kembali menjadi pelakor lagi.